Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji beserta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan nikmat kepada kita semuanya sehingga selalu sehat dan memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk melakukan presentasi di hari ini. Selanjutnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya selaku moderator, nama saya Muhammad Alif Ramdhani dengan NIM 101210888. Dan untuk selanjutnya, perkenalan kepada setiap anggota kelompok. Dipersilakan. Perkenalkan, nama saya Rizky Taufik dengan NIM 10121103. Perkenalkan, nama saya Tria Ayuningsih dengan NIM 10121028. Di sini saya sebagai pemateri kedua. Perkenalkan, nama saya Febri Safitri dengan NIM 10121098. Di sini saya sebagai pemateri ketiga. Untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai presentasi untuk kali ini. Kepada pemateri pertama, waktu dan tempat dipersilakan. Jadi untuk definisi masalah adalah materi yang pertama. Pada saat ini tahu sudah menjadi makanan yang banyak digemari oleh masyarakat, khususnya masyarakat menengah ke bawah karena harga tahu yang sangat terjangkau. Namun permasalahan saat ini masih banyak pabrik tahu yang mencetak tahu dengan cara manual, khususnya dalam percetakan tahu yang menyebabkan kurang efisien dalam pembuatan tahu. Dengan adanya permasalahan ini, kelompok kami akan mendesain alat untuk pemotong tahu yang dimana alat ini berfungsi agar ukuran tahu dan juga bentuk tahu bisa sama rata dan bisa lebih mengefektifkan waktu pembuatannya. Yang selanjutnya, spesifikasi. Untuk spesifikasi, ada 6 poin. Yang pertama, mengefektifkan cara pembuatan tahu. Yang kedua, menyamakan ukuran tahu dalam setiap pemotongan. Yang ketiga, ukuran alat yang sesuai yaitu dengan ukuran 531 dikali 531 dikali 1 mm. Yang keempat, bahan yang dipakai dalam pembuatan alat tahu adalah bahan yang baik untuk makanan. Kelima, bahan pembuatan alat yang ekonomis. Selanjutnya, langkah pertama dalam mengelompokkan yang harus ada dalam pembuatan alat tersebut adalah yang pertama, kewajiban dan pelengkap. Di antaranya, yang pertama, kami mementingkan performa. Yang kedua, kami mementingkan juga dalam hal geometri. Yang ketiga, material juga sangat kami perhatikan dalam pembuatan alat tersebut. Yang keempat, energi. Dan yang kelima, waktunya. Waktunya sangat kami perhitungkan supaya alat tersebut dapat memproduksi atau memotong tahu lebih cepat. Yang selanjutnya, standarisasinya. Yang selanjutnya, safety atau keselamatannya. Jadi untuk penggunaan alat ini saya yakin keselamatannya terjamin. Yang selanjutnya, transport itu jadi kami membuat alat yang sangat mudah dipindahkan dan sangat efisien tentunya. Yang selanjutnya adalah ergonomi. Ergonomi itu ya sesuai dengan tubuh manusia. Jadi jika kita ingin menggunakan alat tersebut, kita menggunakan tangan dan tangan tersebut sangat pas untuk digunakan
dalam alat pemotong tahu ini. Untuk selanjutnya saya serahkan untuk kepada pemateri selanjutnya. Kemudian untuk alternatif konsep. Yang pertama yaitu brainstorming. Untuk mengatasi ukuran tahu yang tidak merata, kami mempunyai alternatif. Yang pertama, alat pemotong tahu berbahan stainless steel. Untuk alternatif pertama ini, kami mendesain alat pemotong tahu yang dimana bahan untuk pembuatan alatnya menggunakan stainless steel, sehingga tidak mempengaruhi kehigienisan tahu yang dipotong. Alat dirancang juga dapat kokoh. Kemudian alat ini dibentuk kotak-kotak yang dimana sudah diukur dengan ukuran tahu yang sudah sesuai. Alternatif kedua yaitu kami mendesain alat pemotong tahu dengan berbahan kayu dan senar nilon. Untuk alternatif yang kedua ini kami mempunyai desain alat pemotong tahu yang dimana alat tersebut dibuat dengan bahan kayu dan juga senar nilon. Kayu digunakan untuk pegangan pinggir dari alat tersebut dan senar nilon digunakan untuk membuat kotak-kotak pemotong tahu yang diukur sesuai dengan ukuran yang ditentukan. Ini adalah alternatif konsep atau konsep sketching. Gambar pertama ini adalah gambar untuk konsep alternatif yang pertama, dan yang gambar kedua ini adalah gambar konsep dari alternatif yang kedua. Bisa dilihat di sini dari konsep ini yang berbahan stainless dengan pisau tahu yang terbuat dari stainless steel, dan yang gambar kedua ini untuk alat pemotong tahunya ini terbuat dari senar nilon, dan untuk pinggirnya ini kami membuat dari kayu. Untuk pemateri selanjutnya dipersilahkan. Oke, untuk materi selanjutnya kita akan membahas decision matrix. Setelah dilihat dari pembahasan di atas yang kami buat, kami membuat beberapa evaluation kriteria yang kami inginkan dari alat pemotong tahu yang akan kami buat. Untuk yang pertama, alat yang kami rancang sederhana, kemudian alat itu memiliki fungsi memotong tahu dengan cepat dan jumlah tahu yang sama. Lalu yang ketiga, alat ini memiliki fungsi untuk memotong agar setiap bentuknya sama, dan yang keempat, alat yang kami rancang tidak mudah rusak. Kemudian biaya yang untuk pembuatan alat ini terjangkau. Nah, ini tabel decision matrix yang kami buat, di mana di dalamnya terdapat poin kesederhanaan alat yang dibuat, kemudian memotong tahu dengan cepat dan jumlah yang sama, lalu memotong tahu dengan ukuran dan bentuk yang sama, kemudian daya tahan alat dan biaya untuk membuat alat tersebut. Dari kedua alternatif kami menghitung dengan rumus yang telah kami buat. Untuk alternatif pertama, kami mendapat nilai total 8,17, kemudian alternatif kedua kami mendapat nilai total 7. Dengan penghitungan decision matrix ini, kami memilih alternatif pertama untuk kami buat. Untuk kesimpulan, berdasarkan hasil alat yang kami desain, kami berharap alat ini bisa membantu pengusaha tahu dalam memproduksi tahu dengan waktu yang efisien, dan juga para konsumen tidak lagi komplain karena ukuran tahu yang tidak sama rata. Baik, untuk presentasi kelompok kami pada hari ini dicukupkan sekian, dan mohon maaf bila banyak kekurangan karena kami masih dalam tahap pembelajaran. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.